Pemerintah berencana akan membagikan rice cooker atau penanak nasi listrik kepada masyarakat miskin. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong konsumsi listrik dan juga percepatan implementasi energi bersih. Apakah program ini tepat? Kita bahas hal ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Pak Fahmi, kalau kita melihat program prioritas 2023, yang salah satunya ini dari Kementerian SDM adalah bagi-bagi rice cooker. Tujuannya katanya untuk mendorong konsumsi listrik. Menurut Pak Fahmi, pandangan Pak Fahmi, apakah ini masuk dalam urgensi begitu sampai harus menjadi prioritas? Menurut saya itu program tadi tidak urgen, tidak tepat, bahkan cenderung itu mubazir Karena kalau tadi tujuannya adalah untuk penggunaan listrik sehingga mengurangi oversupply, itu juga tidak tepat karena kan kecil sekali dari rice cooker Nah kemudian yang kedua, kalau itu dimaksudkan untuk energi bersih, itu juga kurang tepat. Nah, karena rice cooker itu kan tadi kuatnya kecil Kemudian fungsi rice cooker itu kan hanya untuk menanak nasi. Sementara dia masih juga menggunakan gas LPG 3 kilo untuk memasak yang lainnya. Itu yang tadi saya katakan mubazir Jadi menurut saya itu tidak tepat sama sekali program tadi Oke. Pak Puspa. Baik, mubazir ini kalau kita tarik ke belakang, apakah ini akan sama begitu seperti waktu PLN juga membuat program konversi kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik. Anda melihat akan ada pola seperti itu juga, Pak Fahmi? Saya perkirakan seperti itu Jadi misalnya waktu kompor listrik dibagi-bagikan, nah kemudian diharapkan akan pindah atau migrasi ke kompor listrik tadi. Nah tetapi masalahnya buat yang dibutuhkan itu untuk kompor listrik itu kan besar sekali di atas 900 watt sehingga masyarakat miskin yang hanya 450 itu tidak bisa, dan kemudian itu dibatalkan begitu saja Nah saya khawatir juga bahwa bagi-bagi rice cooker ini sudah dipublikasikan, kemudian rakyat tidak mungkin menunggu Tapi kemudian itu tiba-tiba dibatalkan. Ini kasihan rakyat hanya memperoleh PHP saja Ini kan kasihan tadi. Jadi menurut saya itu perlu dikaji lagi apakah pembagian rice cooker itu akan mencapai tujuan yang ditetapkan tadi. Kalau tidak, lebih baik ditarik saja sebelum rakyat nanti kecewa lagi karena hanya dapat PHP Mbak Puspa. Pak Fahmi, sebagai pengamat ekonomi energi mungkin bisa berikan kami pemahaman. Sebetulnya kalau dari anggapan Kementerian SDM ini bisa membantu transisi energi bersih. Sebetulnya seberapa besar penggunaan rice cooker ini bisa membantu energi bersih, transisi menuju energi bersih? Karena kalau memang nantinya rice cooker ini diberikan kepada masyarakat di daerah, bukannya ini justru akan menambah beban dari energi konvensional, penggunaan listrik dengan energi konvensional? Jadi di satu sisi yang diharapkan oleh Menteri SDM itu kan adanya pengurangan penggunaan gas LPG 3 kilo yang subsidinya sangat besar Dan itu salah sasaran tadi. Nah tetapi kalau kemudian tujuannya itu kemudian membagi-bagi rice cooker digunakan, itu kan hanya untuk menanak nasi, artinya kan masih tetap menggunakan kompor gas Nah kemudian bagaimana dengan penambahan daya listrik? Itu otomatis akan menambah daya listrik tadi. Misalnya rakyat miskin yang 450 itu sebelumnya tidak menggunakan rice cooker, kemudian menggunakan rice cooker. Itu pasti akan menaikkan tagihannya tadi. Jadi ini justru menambah beban bagi rakyat miskin khususnya dalam pembayaran tarif listrik tadi. Itu yang saya katakan tidak tepat sama sekali Di satu sisi tidak bisa menggantikan
gas LPG 3 kilo. Baik. Di sisi yang lain, ini akan menaikkan pengeluaran rakyat miskin tadi, Mbak Puspa. Baik, rasanya belum tepat, belum masuk urgensi, dan juga akan menambahkan beban kepada tagihan listrik masyarakat miskin khususnya. Kita akan lanjut lagi dialog mengenai ini. Pak Fahmi, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah di CNN Indonesia Connected sesaat lagi. Anda masih di CNN Indonesia Connected, kita masih bahas ya soal program pembagian rice cooker dari Kementerian ESDM kepada masyarakat. Masih bersama saya, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Pak Fahmi masih bergabung bersama kami. Kalau tadi dibahas banyak, ternyata tidak hanya Pak Fahmi tapi juga sejumlah pengamat, sejumlah ekonom menilai bahwa ini tidak efektif dalam mendorong percepatan implementasi, salah satunya implementasi transisi energi bersih. Lantas bagaimana kemudian transisi energi bersih ini bisa dicapai dengan mengurangi ketergantungan batu bara untuk target kelas menengah dan kelas menengah bawah? Nah, jadi kalau memang tujuannya adalah untuk migrasi dari energi kotor ke energi bersih, itu juga tidak tepat untuk bagi-bagi rice cooker gitu ya. Harus hitung betul yang akan dilakukan tadi. Nah, untuk melakukan transisi energi tadi, khususnya dalam penggunaan untuk memasak misalnya, itu saya kira diberikan diversifikasi gitu ya. Artinya ada beberapa alternatif, misalnya kompor listrik itu salah satu saja gitu. Karena tidak semua orang bisa menggunakan kompor listrik tadi. Atau misalnya pedagang minyak yang keliling itu kan tidak bisa pakai listrik, mau dicolokkan di mana kan. Tetapi sebagai salah satu bauran energi tadi, saya kira bisa juga. Nah, kemudian dikembangkan juga bauran energi. Misalnya yang dilakukan oleh Pertamina dengan perusahaan Amerika itu melakukan gasifikasi dari batu bara. Jadi batu bara yang merupakan energi kotor kemudian diolah bisa menjadi energi bersih dalam suatu tabung tadi. Nah, ini yang jumlah yang besar yang cukup masif gitu ya. Itu sebagai alternatif kedua misalnya. Kemudian ketiga, itu yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah, itu mengembangkan jargas gitu ya, jaringan gas kota. Jadi di situ khususnya di daerah-daerah yang dekat dengan sumber gas alam tadi. Tapi di situ memang harus dibangun infrastruktur berupa pipa gitu ya. Nah, ini juga sebagai bauran tadi. Nah, keempat, saya kira gas masih juga digunakan, tetapi bukan gas yang disubsidi. Jadi misalnya gas 12 kilo gitu ya. Itu nggak usah dihilangkan, tapi harganya adalah harga keekonomian, bukan harga subsidi. Nah, dengan bauran energi tadi, maka saya yakin ini akan menyeluruh gitu ya. Kemudian menggunakan energi bersih, nah disitulah transisi energi akan tercapai. Tapi kalau hanya membagi rice cooker ini, saya kira sangat tidak tepat gitu ya. Karena tadi fungsinya rice cooker kan hanya untuk naruh nasi, sementara untuk masak yang lain masih menggunakan gas juga. Jika ini tujuan untuk mengurangi beban subsidi LPG 3 kilo itu tidak tercapai. Nah, kalau ini dipaksakan gitu ya, saya justru menduga gitu ya, jangan-jangan ini programnya korporasi yang nanti akan ditunjuk untuk membagi-bagi rice cooker sehingga dia meraup cuan dari program tadi. Nah, ini saya kira harus dihindari itu, Pak Puspa. Menghindari program pelelangan yang kemudian bisa dimanfaatkan hanya satu kepentingan saja begitu ya, Pak Fahmi. Tapi kalau kita lihat salah satu program ini kan pengajuan anggarannya angkanya fantastis Pak, 300 miliar rupiah untuk bagi-bagi rice cooker. Walaupun memang belum disetujui. Tapi baiknya apa kemudian bentuk yang bisa sampai ke masyarakat tapi bisa mendukung tadi program ini dan juga transisi energi bersih? Saya kira saya tetap tidak setuju dengan pembagian rice cooker karena kontribusinya terhadap energi bersih juga sangat kecil gitu ya. Nah, menurut saya kembangkan saja gitu ya bauran energi tadi sehingga masyarakat punya pilihan. Kalau misalnya dia akan menggunakan kompor listrik sudah tersedia misalnya.
atau akan menggunakan gas tetapi gas yang tidak subsidi, atau juga gas yang sudah sebutkan tadi. Nah, kalau kemudian nanti produksi gasifikasi tadi sudah mencapai kapasitas normal gitu ya, nah itu barangkali yang paling efektif untuk menggantikan LPG 3 kilo yang impor konten dan subsidi kontennya itu cukup besar gitu ya. Kalau tujuannya seperti itu kemudian menggunakan rice cooker, saya kira ini naif sekali menurut saya. Jadi justru dalam rangka transisi energi tadi kembangkanlah bauran energi tadi yang dari berbagai alternatif. Nah, silakan nanti masyarakat atau konsumen memilih mana yang lebih baik dan lebih efektif gitu. Itu Mbak Puspa. Baik, berkaca dengan begitu besarnya anggaran, ada baiknya dikaji lebih lanjut lagi ya oleh Kementerian ESDM mengenai program bagi-bagi rice cooker ini. Jangan sampai mengulang kebijakan yang gagal itu, PLN ketika membagi atau mengonversi kompor LPG menjadi kompor listrik kemarin. Pak Fahmi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam, sama-sama Mbak Puspa.